Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Drabsari di mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik teman-teman, kita memasuki pertemuan ketiga ya pada materi akuntansi perpajakan. Izin saya share screen. Nih, baik sudah jelas ya nampak di layar bahwa materi kita pada pembelajaran kita pada hari ini adalah pengakuan dan pencatatan PPh pasal 21 pajak atas penghasilan karyawan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai digitalisasi akuntansi perpajakan, lalu konsep dari akuntansi perpajakan dan rekonsiliasi, baik rekonsiliasi positif maupun rekonsiliasi negatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan dan pencatatan PPh pasal 21 pajak atas penghasilan karyawan. Nah, tentunya di sini teman-teman juga sudah paham ya bahwa PPh pasal 21 ini adalah pajak yang dikenakan karena adanya pendapatan dari karyawan ya. Sini ya. Nah, untuk daftar materi yang kita akan bahas di hari ini, saya akan membahas yang pertama adalah definisi subjek pajak dan dasar hukum dari PPh pasal 21. Mungkin di sini saya hanya merimen saja ya terkait dengan PPh pasal 21. Em, Sebelumnya sudah pernah diajarkan di mata kuliah perpajak, dasar-dasar perpajakan ya. Jadi Bu Risma cuma merimen saja. Lalu terkait dengan tarif dan PTKP-nya, baik tarif progresif dan penghasilan tidak kena pajaknya, dan perhitungan PPh pasal 21-nya dari pegawai tetapnya, pegawai tetap tidak tetapnya, dan bukan pegawai. Dan bagaimana sih caranya kita memungut atau memotong PPh pasal 21. Nah, kalau di perpajakan, teman-teman hanya membahas atau belajar sampai dengan metode pemotongan saja. Tapi kalau teman-teman belajar yang namanya akuntansi perpajakan, berarti kita melakukan yang namanya pencatatan jurnal akuntansinya, baik jurnal saat perusahaan tersebut akan mencatat gaji dan membayarkan gaji dan PPh pasal 21-nya. Serta yang terakhir adalah saat melaporkan dan pelaporan SPT massa seperti nanti kita akan lihat contoh formulir dan contoh kasusnya seperti apa. Jadi perpajakan dan akuntansi perpajakan berarti adalah suatu proses di mana pencatatan, penggolongan ya dari pajak sehingga nanti outputnya adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Nih, baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum PPh pasal 21. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 itu adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh orang pribadi sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia. Jadi PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dipungut atau yang dikenakan atas gajinya, gaji karyawan, atas upah, tunjangan, atau pembayaran lainnya yang diterima oleh si orang pribadi atas imbalan pekerjaannya. Nah, di sini ada yang namanya subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak itu pemotong. Kalau objek pajak itu penghasilannya. Nah, subjek pajaknya ini siapa? Subjek pajak dari PPh pasal 21 di sini adalah pemberi kerja atau badannya atau perusahaan atau juga bendahara pemerintah biasanya. Bisa juga dana pensiun atau badan pembayaran pensiun. Dan orang pribadi pemberi kerja tertentu atau penyelenggara kegiatan atau IO itu adalah subjek pajak dari PPh pasal 21. Lalu yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yang dijadikan objek pajak apa saja? Yang pertama ada gaji dan upah, honorarium tunjangan, bonus, THR, jasprot, uang pensiun, pesangon, fee, imbalan atas jasa lainnya. Lalu penghasilan dari kegiatan. Nah, itu bisa dijadikan objek pajak penghasilan, ya. Baik, di sini berarti teman-teman sudah paham ya bahwa
PPh pasal 21 ini adalah pajak yang pajak yang dipungut atas penghasilan ya dari orang pribadi sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Ya. Apa sih dasar hukumnya dari PPh pasal 21? PPh pasal 21 Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ini mengatur pajak penghasilan orang pribadi. Nah, tarifnya itu kan progresif. Saat ini sudah menggunakan tarif TER ya, mulai dari 5% sampai dengan 35%. Dan itu dilihat dari objek pajak dan pengecualian pajaknya. Nanti kita hitung contohnya ya, contoh soalnya, cara menghitungnya ya. Lalu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Di situ dijelaskan di PMK nomor 168 dijelaskan bahwa ada yang namanya tata cara pemotongan PPh pasal 21 termasuk tarif efektif rata-rata atau TER-nya. Nah, selanjutnya menurut PER atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 PJ 2024, ini tentang petunjuk teknis bagaimana sih caranya memotong PPh pasal 21 dengan menggunakan metode tarif TER oleh pemberi kerja. Nah, ini sudah diatur ya semua ya, baik di PMK, di Undang-Undang HPP maupun di PER, dan di PMK yang terakhir adalah PMA 252 mengenai petunjuk pelaksanaan pemotong PPh atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kewajibannya di sini adalah pemotong wajib menyetorkan PPh-nya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT masa 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misal, ini kan subjek pajaknya badan ya. Badan itu motong PPh eh, pasal 21 dari karyawan. Nah, di akhir bulan saat gajian, saat melakukan penggajian di akhir bulan Januari, maka bagian akuntansi perpajakan wajib menyetorkan PPh yang sudah dipungut oleh karyawan ke kas negara itu maksimalnya tanggal 10 di bulan Februari. Tadi kan gajinya bulan Januari, berarti tanggal 10 di bulan Februari. Dan wajib melaporkan dan menyampaikan SPT masa paling lambat tanggal 20 di bulan Februari. Jadi wajib bayarkan, sudah dipungut di akhir bulan atau di awal bulan, wajib bayarkan di tanggal 10 dan wajib lapor SPT masa PPh-nya di tanggal 20. Ya, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tarif progresif di PPh pasal 21 dan PTKP sesuai dengan Undang-Undang HPP. Nah, 0 sampai dengan 60 juta itu tarifnya adalah 5%. Di atas 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 sampai dengan 500 juta, tarifnya adalah 25%. Di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar, tarifnya adalah 30%, sedangkan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, PTKP di sini atau penghasilan tidak kena pajak, sejak tahun 2024 ya kita sudah ada yang namanya perhitungan PTKP, ada TK 0, K1, K0, K3 sampai dengan memiliki tanggungan 3. TK artinya tidak kawin, 0 artinya tidak memiliki anak. Berarti tidak kawin, 0 tanggungan. PTKP-nya adalah 54 juta. Sedangkan kawin dengan 0 tanggungan, berarti dia kawin. Tanggungannya 0. Berarti cuma 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Jadinya kalau PTKP-nya K0 eh, adalah 58.500.000. Sedangkan K1 63.500, K2 67.500 sampai dengan K3 72 juta. Jadi setiap tanggungan itu 4.500.000. Jadi nanti dihitung aja misal anaknya 2, berarti istri sama anaknya tinggal 54 ditambah 4.500.000 dikalikan 3. Ya. Nih ya, terkait dengan tarif progresif PPh pasal 21 dan PTKP sesuai dengan Undang-Undang HPP. Nah, teman-teman, ini kita selanjutnya akan menghitung perhitungan PPh pasal 21 terkait dengan pegawai tetap, di mana ada yang namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau freelance. Nah, itu cara perhitungannya berbeda-beda nih. Kita
membahas mengenai pegawai tetap terlebih dahulu ya. Nah, untuk gaji bruto itu gaji plus tunjangan plus bonus plus natura dikurangi dengan biaya jabatan 5% maksimal 500.000 per bulan dan iuran pensiun JHT yang dibayarkan sendiri. Nah, di sini biaya jabatan 5%. Jadi, apabila ada biaya jabatan yang per bulannya itu lebih dari 500.000 atau per tahunnya 6 juta rupiah, nih ya, 500.000, dapat 6 juta dari mana Bu Risma? 500.000 dikalikan dengan 12. 12-nya itu bulannya, berarti 6 juta rupiah. Apabila biaya jabatannya lebih dari 6 juta rupiah, kita gunakan yang 6 juta rupiah. Misal perhitungan biaya jabatannya 7.500.000. Berarti yang bisa dijadikan pengurang hanya 6 juta rupiah. Jelas ya sampai sini. Lalu penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun adalah penghasilan bruto dikurangi dari pengurangnya tadi. Pengurangnya tadi ada biaya jabatan, ada biaya pensiunan, JHT yang dibayarkan sendiri oleh si pegawai. Nah, setelah itu, setelah dapat penghasilan itu setahun, kita kurangkan dengan PTKP-nya. PTKP-nya kita samakan. Kita sesuaikan dengan status kawin dan tanggungannya itu berapa. Nanti setelah dari PTKP muncul yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Di dalam penghasilan kena pajak, kita akan menghitung berapa sih pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak per bulan atau disetahunkan. Nah, ini ya. Ini sudah ada rumusnya, PPh pasal 21 terhutang, berarti PKP dikalikan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh atau tarif TER. Kalau tarif TER itu kan sudah dimulai per tahun 2024. Kita lihat dulu gaji pokoknya selama 12 bulan itu 72 juta. Ada tunjangan transport dan makan 6 juta. Saya penghasilan brutonya berarti 72 juta ditambah 6 juta, 78 juta rupiah. Biaya jabatannya itu dihitung dari 78 juta rupiah dikalikan dengan 5%. Nah, coba kita hitung bersama-sama 78, bentar ya, 78 juta dikalikan dengan 5%. Nih, 78 juta dikali 5%. Maksimal 6 juta rupiah. Kita gunakan yang maksimal 6 juta rupiah ya. Kita cek di sini penghasilan neto setahunnya berapa? Berarti 78 dikurangi 6 juta sama dengan 72 juta rupiah. Statusnya dari si wajib pajak adalah K0, kawin 0, belum punya anak. Berarti berapa? 58.500 ya. Kawin anak, kawin belum punya anak. Berarti 54 ditambah 4.500.000. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PKP-nya adalah 13.500.000. Nah, kita bisa hitung nih PPh terhutangnya. PPh terhutangnya 5% dikalikan dengan 13.500.000. Berarti PPh 21 per bulannya adalah 600 per tahunnya adalah 675.000 rupiah. Sedangkan PPh per bulannya, teman-teman tinggal bagikan saja. 675 dibagikan dengan 12, totalnya 56.250 rupiah. Nah, bagaimana jika misal perhitungan PKP-nya, kalau ini kan PKP-nya cuma 13.600 ya teman-teman ya. Kalau misal PKP-nya ini lebih dari 60%, 60 juta, tadi di awal teman-teman kan melihat bahwa ini ya, 0 sampai 60 juta 5%. Kalau PKP-nya itu misal 61 juta. Berarti yang 60 juta itu masuk ke 5%, sedangkan yang 1 juta rupiah sisanya itu masuk ke tarif yang 15%. Ya, jadi cara perhitungannya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak yang 61 juta dikalikan 15%, tidak. Tapi dikurangi dulu tearing awal 60 juta dikali 5%, yang 1 juta dikali 15%. Begitu juga seterusnya, nanti kalau nominalnya sudah melebihi 250, 500, ataupun 5 miliar. Ya. Oke. Yang kedua adalah pegawai tidak tetap.
Nah, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas upah harian ya dengan upah harian ya, itu tidak dipotong PPh pasal 21. Tetapi upah hari yang kurang dari 450.000, tapi kalau upah hariannya lebih dari 450.000, dia akan dikenakan PPh sesuai dengan tarif. Berarti berapa? Misal 5% dikalikan dengan upahnya. Nah, dikurangi 450.000 rupiah, lebih besar dari 450.000 rupiah. Karena sekarang kan banyak ya tenaga pegawai tidak tetap ya yang perhitungannya ya. Jadi itu memang dihitungnya adalah upah harian. Nah, di sini jika akumulasi upah hariannya itu lebih dari 4,5 juta, misal PPh-nya kan kita lihat berapa tarif progresif dikali upah kumulatif dikali PTKP hariannya. Kita lihat PTKP-nya adalah PTKP harian. PTKP harian caranya bagaimana? Ya ini PTKP setahun, misal penghasilan tidak kena pajak setahun dibagi 360 hari. Ya, kan kita hitungannya harian. Karena kan pegawai lepas yang hitungannya upahnya harian. Nah, contoh upahnya 600.000, ya 600.000. Berarti 5% dikali dengan 600.000 dikurangi dengan 450.000 rupiah. Dapat 450.000 rupiah dari mana? Ini loh, sudah ditentukan di Undang-Undang HPP bahwa upah harian lebih besar dari 450.000, ini rumus pengurangnya dikurangi 450.000 rupiah, ya. Dasar pengenaan pajaknya. Nah, kalau ini untuk pegawai tidak tetap atau tenaga lepas ya. Kalau bukan pegawai, misal tenaga ahli ya, konsultan, lalu bidang jasa lainnya, itu narasumber dan lain-lain, itu bisa dihitung dari 50% dikalikan dengan penghasilan bruto atau DPP-nya. Nah, ini teman-teman bisa cek bahwa ada rumusnya. PPh-nya tarif progresifnya berapa? Dikali 50% dikali penghasilan bruto. Jika tidak ber-NPWP, maka tarifnya bukan 50% lagi, tapi 120%. Nah, kita contohnya seperti ini ya. Honorarium dokter itu 20 juta. Dia kan tenaga ahli ya, dia bukan pegawai tapi tenaga ahli hitungannya. DPP-nya adalah, kita hitung dulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. 50% dikalikan dengan 20 juta. Oh, ketemu nih, 10 juta rupiah. PPh 21-nya berapa? Berarti 5% dikali DPP, berarti 5% dikali 10 juta rupiah, 500.000 rupiah. Jadi ini pajak yang harus dibayarkan si dokter adalah 500.000 rupiah. Kan ya di sini ya bahwa ada yang namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pegawai lepas, terus bukan pegawai terkait dengan tenaga ahli ya dokter, narasumber, konsultan. Nah, terus ada yang namanya metode pemotongan PPh pasal 21. Ya. Metode pemotongan pasal 21 biasanya ada gross. Gross itu kata lain dari teman-teman, oh gajinya gross, berarti gajinya sudah dipotong dengan PPh pasal 21 atau potongan-potongan lain, berarti sudah bersih dikasihkan ke pegawai. Berbeda dengan yang namanya neto. Kalau neto berarti itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, ada yang biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang memakai menggunakan atau gross up ya. Kalau gross up itu gajinya dinaikkan sehingga setelah dipotong PPh karyawan itu tetap mendapatkan upah bersih yang diinginkan. Misal, kalau gross up tuh gini contohnya. Kalau tadi ya jelas ya bahwa kalau gross itu misal gajinya 10 juta. Terus habis itu grossnya dia waktu pencatatannya, metode pemotongannya gross. Berarti 10 juta itu nanti dikurangi PPh 21, lah sisanya berapa baru masuk ke karyawan. Kalau neto, PPh 21 yang dari 10 juta tadi, itu yang menanggung adalah perusahaan. Tetapi di dalam laporan keuangan perusahaan terkait dengan laporan keuangan fiskal itu tidak bisa dijadikan beban ya, ya, tidak bisa dijadikan beban yang penanggungan dari PPh pasal 21 tadi. Nah, kalau gross up berarti gajinya dinaikkan dulu. Ya, misal gaji yang dikendaki tadi 10 juta, terus di gross up kan jadi 10.526.000. Nah,
pajak PPh-nya itu kan 526.000. Nah, itu dipotong. Berarti take home pay-nya yang dibawa pulang oleh si karyawan tadi adalah gaji bersih yang dikendaki, sudah tidak dipotongkan pajak lagi. Nah, sebenarnya lebih enak dengan metode gross up ya, kalau dari sisi karyawan ya. Kalau dari sisi pemotongan dari perusahaan itu juga sudah enak karena eh, sudah dibersih dari karyawan itu kita sudah naikkan tapi langsung kita potongkan ya. Jadi itu adalah beberapa metode pemotongan dari PPh pasal 21. Nah, jurnalnya bagaimana saat adanya akuntansi PPh pasal 21. Nah, kita asumsikan saja ya teman-teman, di sini ada gaji bruto 10 juta, masih mengikuti soal yang tadi ya. PPh 21-nya 250.000, CHT-nya 200, gaji dibayarkan awal bulan berikutnya. Nah, ada ketika melakukan pencatatan, ketika si accounting ini masih melakukan pencatatan, belum melakukan pembayaran, itu dicatat sebagai utang gaji. Jangan dicatat sebagai gaji karena itu belum dibayarkan karena masih dicatat sebagai utang gaji. Berarti kita yang pertama yang harus dilakukan adalah saat pengakuan beban gaji di akhir bulan ya. Ketika si accounting tadi membuat pengakuan, kita akan membayar gaji nih kepada karyawan. Berarti debitnya adalah beban gaji. All, seluruh beban gaji karyawan itu berapa? Misal tadi, kasusnya tadi adalah 10 juta. Berarti beban gajinya 10 juta. Kreditnya adalah utang gaji. Utang gajinya berapa? Utang gajinya adalah sudah dikurangi dengan PPh pasal 21-nya tadi. Utang PPh pasal 21, 250.000. Utang JHT, 200.000. Sisanya 9.550.000 itu masuk ke hutang gaji. Jadi total debitnya 10 juta, beban gaji, kreditnya utang gaji 9.550, utang PPh 21.250, utang JHT 200.000. Kenapa ini hutang? Karena masih melakukan pengakuan pencatatan pembebanan gaji, belum membayarkan. Nah, di awal bulan, si accounting melakukan pembayaran gaji di awal bulan. Berarti apa? Utang gajinya yang sebelumnya berada di sisi kredit, dia pindah di sisi debit. Utang gaji berkurang di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Berarti yang dihitung adalah 9.550 debit utang gaji, kreditnya adalah kas 9.550. Ya, ini ya. Ini adalah pengakuan saat jurnalnya. Nah, kalau saat menyetorkan PPh satu ke kas negara tadi ya, di awal tadi Bu Risma sudah bilang bahwa ketika dipungut nanti dia akan disetor maksimal di tanggal 10. Nah, waktu disetor di tanggal 10 itu, accounting juga akan melakukan yang namanya pencatatan ya. Pencatatannya bagaimana? Utang gajinya dia tadi awal mulanya masih diakui di sisi kredit, dia akan pindah di sisi debit. Utang gaji PPh pasal 21, lalu kreditnya kas atau bank berkurang ya. Itu kalau PPh-nya langsung dipungut dari karyawan. Kalau misal PPh-nya itu ditanggung perusahaan dengan metode neto tadi ya, ada beberapa metode, nah kita metode neto, berarti apa? Debitnya beban gaji, PPh 21-nya non-deductible expense-nya 250.000, debit, utang gaji 10 juta, kreditnya utang PPh pasal 21 250.000 rupiah. Nah, ini di sini kan kalau dengan menggunakan metode neto, bebannya non-deductible expense. Jadi tidak bisa digunakan sebagai pengurang di laporan keuangan ketika membuat laporan keuangan fiskal nanti di akhir periode ya, karena non-deductible expense. Oke, ini ya, ini adalah saat teman-teman sudah tahu rules-nya, pada saat teman-teman melakukan pengakuan beban gajinya, melakukan pembayarannya, melakukan penyetorannya, dan jika misal PPh tersebut menggunakan metode neto. Oke. Nah, ini adalah pelaporan SPT massa PPh pasal 21 ya. Tadi misal dari perusahaan sudah motong, berarti kan saat melakukan pembayaran ya, terus tanggal 10 perusahaan setor, tanggal 20 lapor ya, pakai ini apa namanya, Kortek.
Kalau dulu itu pakai namanya e-filing dari DJP online, sekarang sudah pakai Kortek. Terus habis itu masuk ke Kortek itu sudah ada yang namanya bukti potongnya. Formulir 1721A1. Nah, formulir 1721A1 itu akan setiap bulan masuk ke Korteknya teman-teman karyawan masing-masing di kolom dokumen saya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini ya. Ini ada beberapa formulir yang digunakan ya. Kalau form 1721 itu SPT masa PPh satu atau 26. Itu induknya. Kalau 1721A1 berarti untuk pegawai tetap. 1721A2 itu untuk biasanya PNS, TNI, Polri itu masuknya 1721A2. Kalau 1721 formulir 5 itu biasanya bukti pemotongan yang sifatnya final ya. Jadi dia nggak bisa diikutkan kredit pajak. Dia sifatnya final sekali potong ya. Baik teman-teman, ini ada contoh soal lagi ya. Nah, ini ya, Pak Budi Santoso, pegawai tetap PT Berkah Sejahtera. Dia statusnya kawin, anaknya satu, berarti K1. Gajinya 8 juta, tunjangannya 1,5 juta, dan iuran JHT ditanggung karyawan 2% dari gaji pokok. Dia menggunakan metode gross ya, berarti metode gross tadi eh, take home pay yang dibawa pulang oleh Pak Budi Santoso tadi dikurangi dengan biaya pajak dan biaya pengurang lainnya. Gaji pokoknya 12 bulan, tinggal aja nih 8 juta dikalikan dengan 12, 9 juta, 96 juta rupiah. Tunjangannya 12 bulan, berarti 1,5 dikali 12, 18 juta. Penghasilan bruto setahun adalah 114 juta, dikurangi. Nih ya teman-teman ya, 5% dari 114, 5% dari 114, maksimalnya 6 juta rupiah. Kita cek berapa? 5%. Nah, 5.700.000 ya. Maksimalnya adalah 6 juta. Berarti masih bisa kita gunakan yang 6 juta rupiah. Iuran JHT karyawannya, tadi kan dia bayar sendiri 2% ya. 2% dikali 96 juta rupiah dari gaji pokok. Totalnya 1.920.000. Penghasilan netonya adalah 106.080. Nah, dikurangi PTKP-nya nih. Dia kawin anaknya satu. Berarti dari 54 juta, ini berapa? 54 juta. Ya, kawin anaknya satu berarti 63 juta ya. PTKP-nya ya, 63 juta. 106.080 dikurangi 63 juta. PKP-nya itu 43.080.000. Nah, PPh yang harus dibayarkan oleh Pak Budi selama setahun terkait dengan PPh pasal 21 adalah 5% dikalikan dengan 43.080.000. Berarti berapa? 2.154.000. Kalau per bulan tinggal teman-teman bagi 12, berarti 179.500 ya. Nih, kurang lebih PPh yang dibayarkan. Ini berarti sudah dipungut oleh perusahaan. Nanti si Pak Budi biasanya tinggal melaporkan aja. Nah, kalau sudah ada perhitungannya seperti ini, kita masuk ke akuntansinya, kita buat jurnalnya. Pengakuan beban gajinya saat 31 Januari ya. Berarti kan beban gaji di debit, beban tunjangan di debit, kreditnya, utang gaji, utang PPh, utang JHT masih dicatat ya, berarti masih terkait beban dan hutang. Saat melakukan pembayaran, kita balik utangnya di debit, kasnya berkurang ya. Saat melakukan penyetoran pada tanggal 10 berarti utang PPh 21-nya di debit, kreditnya kas atau bank. Nah, dia pakai metodenya apa tadi? Gross kan? Berarti kalau dia pakai metodenya gross, berarti ada utang JHT, beban JHT yang ditanggung perusahaan ya. Lalu kas atau bank total dari ini itu kreditnya 456.000 rupiah. Ini jurnalnya. Jadi saat melakukan pengakuan gaji, pembayaran gaji, penyetoran, dan pencetoran JHT pada tanggal 15 Februari itu ada jurnalnya sendiri-sendiri. Ini adalah rangkuman dari bab 3. Kita berarti sudah belajar mengenai PPh pasal 21, di mana PPh pasal 21 ini pajak gaji atau upah
yang dipotong dari pemberi kerja yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Tarifnya progresif ya sekarang ya, 5% sampai dengan 35% berdasarkan PKP atau penghasilan kena pajaknya, dan nanti akan dikurangkan dengan PKP dan disesuaikan dengan status pernikahan dan tanggungannya. Nah, untuk eh, metode potongnya itu kita ada metode potong gross, neto, sama gross up ya. Lalu jurnal akuntansinya ketika melakukan pencatatan pengakuan hutang gaji, melakukan pembayaran, melakukan penyetoran, dan melakukan penyetoran pada saat pembayaran tunjangan. Nah, selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporannya SPT-nya satu itu paling lambat 20 ya, via Vortex sekarang semuanya ya. Nah, baik. Teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, satu lagi ya. Oh, Excel. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh soal. Eh, di pertemuan ketiga ini nanti Bu Risma akan memberikan tugas ya, di mana teman-teman nanti menghitung besarnya gaji pada masing-masing perhitungannya PPh pasal 21 beserta melakukan penjurnalannya ya. Misal di sini ada gaji pokok per bulannya 8,5 sama ya kayak tadi ya dengan metode gross. Nah, ini gaji pokoknya kalian setahunkan dulu dikalikan dengan 12. Lalu tunjangannya ya dikalikan 12, bonus tahunannya berapa? Cuman sekali, berarti penghasilan bruto setahunnya misal di sini 127 juta. Nah, ini maksimal untuk biaya jabatan maksimal 5% yang boleh dikurangkan ya menurut pajak adalah 6 juta rupiah. Nah, ketemu nih di sini penghasilan kena pajak hanya 60.460.000. Berarti 5% dikali 60 juta, sisanya 15% dikali 460.000. Totalnya PPh setahunnya adalah 3.069.000. Kalau dibayar per bulan dibagi 12 ya berarti 255.750. Sama juga contohnya di dua ini pegawai tidak tetap. Malah ini lebih gampang ya. Kalau pegawai tidak tetap ya, apalagi pegawai harian. Nah, tadi lebih besar dari 450 per hari, upah dikurangi 450 per hari dikalikan dengan tarif itu lebih mudah. Ya, baik teman-teman, ini eh, terkait dengan pada pertemuan ketiga ini, Bu Risma rasa sudah cukup jelas. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp group ataupun di Siakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.